Sejarah biologi. Penggunaan istilah biologi pertama kali tercatat di tahun 1736, yaitu digunakan oleh Linnaeus dalam karyanya Bibliotheca Botanica. Namun, pengkajian ilmu yang berkaitan tentang alam sudah terlebih dahulu ada. Ilmu yang mempelajari alam sudah ditemui di peradaban-peradaban besar seperti Mesir, Cina, serta India. Tetapi, pendekatan ilmu yang mengkaji alam serta biologi modern berasal dari masa Yunani kuno yang dipelopori oleh Aristoteles serta Hippocrates. Sejarah biologi dan peradaban dunia memberikan gambaran tentang makin pesatnya perkembangan ilmu ini. Perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar yang dibagi menjadi 5 periode, yaitu zaman Yunani kuno, zaman Islam klasik, zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Definisi biologi. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi tentang biologi, kita harus tahu dulu nih pengertian dari biologi itu sendiri. Nah, biologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios, yang artinya kehidupan, dan logos, yang artinya ilmu. Nah, dari definisi ini kita bisa simpulkan bahwa biologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari segala hal atau segala bentuk yang ada di dunia, yang mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, serta lingkungan tempat hidupnya. Nah, selain itu juga biologi mempelajari organisme lain seperti struktur, evolusi, terus persebaran, pertumbuhan, dan taksonominya. Nah, dari pengertian tadi, saya juga menemukan beberapa para ahli yang mengatakan agak berbeda di definisinya dengan yang tadi saya sebutkan, seperti Bagot Sudjudi dan Laila. Mereka mengatakan bahwa biologi sebagai cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari makhluk hidup, yang dimana dalam mempelajarinya ini dibutuhkan langkah eksperimen dan kajian ilmiah yang terstruktur. Nah, dari definisi-definisi tadi, kita bisa simpulkan lagi bahwa biologi ini emang cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari khususnya makhluk hidup, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu biosfer. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri yang saya akan paparkan di sini hampir semuanya dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, contoh yang pertama, tubuh berorganisme terdiri dari sel-sel. Semua organisme memiliki sel-sel yang bentuknya bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bulat, ada yang bentuk yang lain atau yang apa. Jadi semua organisme itu memiliki sel-sel. Nah, dan organisme ini terbentuk dari sel-sel itu tersebut. Nah, sel-sel inilah yang akan membantu organisme melakukan aktivitasnya. Nah, yang kedua adalah tumbuh dan berkembang. Semua organisme itu pasti akan bertumbuh dan berkembang, entah itu dia semakin tinggi atau semakin gemuk atau semakin besar, pasti organisme itu tumbuh dan berkembang. Nah, semua pertumbuhan ini itu karena tadi sel-selnya itu bertambah jumlahnya semakin banyak. Nah, perkembangannya organisme ini terjadi semasa hidupnya. Jadi dari dia mulai masih telur yang dibuahi sampai dia nanti mati, baru dia tidak berkembang lagi. Nah, perkembangannya ini akan berubah bentuk atau struktur tertentu, seperti itu. Terus yang ketiga, organisme ini melakukan metabolisme, yang dimana untuk dia bertumbuh dan berkembang, makhluk hidup ini harus mengubah nutrien yang berasal dari makanan ini menjadi sel-sel hidup. Nah, pengubahan ini tuh melalui penggunaan energi dan reaksi-reaksi kimia berupa respirasi seluler dan sintesis. Nah, yang keempat, organisme bereaksi terhadap rangsangan. Nah, ini pada gambar ini ada anak kecil kena sinar matahari, bakalan dia silau loh. Dengan itu respek itu otomatis dia bakalan nutup mata. Nah, itu adalah membuktikan bahwa makhluk hidup ini
peka terhadap rangsangan. Nah, kalau kita dicubit atau disentil, pasti kita bakalan merasakan sakit karena kita itu makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Selanjutnya, organisme dapat beradaptasi di lingkungan. Nah, di sini tuh gambarnya itu kaktus ya. Nah, kaktus ini dia dapat beradaptasi di gurun. Nah, gurun yang sedikit air, yang curah hujannya sedikit, tetapi tumbuhan ini bisa tumbuh. Padahal tumbuhan kan harus membutuhkan air untuk berlangsungnya kehidupannya. Nah, karena ini kaktus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya, sehingga dia bisa bertumbuh di gurun pasir yang sedikit airnya. Nah, terus yang keenam ini melakukan reproduksi. Nah, untuk berlangsungnya lagi kehidupan, nah semua makhluk hidup dapat bereproduksi, seperti ayam bereproduksi untuk sekarang kita setiap hari mungkin manusia memakan daging ayam, mengonsumsi daging ayam, sehingga perlu direproduksi kembali agar populasi ayam tidak semakin menipis itu. Jadi makhluk hidup harus bereproduksi untuk meningkatkan populasi dan tidak mengalami kepunahan. Nah, yang keenam itu pastinya makhluk hidup bernafas dan bergerak. Makhluk hidup pasti bernafas karena semua yang dibutuhkan makhluk hidup itu membutuhkan membutuhkan oksigen. Jadi makhluk hidup itu semuanya pasti bernafas dan bergerak. Peranan biologi dan hubungan dengan berbagai ilmu lainnya. Biologi merupakan ilmu multidisiplin yang berkaitan dengan ilmu lainnya, seperti ilmu kimia dan ilmu biologi. Ilmu kimia dan ilmu biologi melahirkan ilmu farmakologi dan biokimia. Selain itu, muncul juga ilmu baru yang berkaitan dengan ilmu sosial yang melahirkan ilmu psikologi dan antropologi. Selanjutnya, keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu lainnya, yaitu keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu geografi, keterkaitan ilmu biologi dengan bidang pertanian, keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu fisika, keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu kimia, keterkaitan ilmu biologi dengan bidang peternakan, keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu arkeologi, serta keterkaitan ilmu biologi dengan bidang kedokteran dan kesehatan. Nah, selanjutnya itu materi tentang keanekaragaman hayati, dimulai dari pengertian keanekaragaman hayati. Nah, pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam bentuk, ukuran, tekstur, maupun jumlahnya. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati bisa diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, diantaranya yaitu seperti perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, dan juga maupun sifat-sifatnya. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Berdasarkan letak wilayah, Indonesia terletak di antara dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Keadaan abiotik yang bervariasi ini membuat Indonesia kaya akan jenis flora dan fauna. Indonesia memiliki 10% jenis tanaman dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia, 12% spesies mamalia, dan 17% spesies burung. Sejumlah spesies pun ada di Indonesia yang bersifat endemik, yang artinya tidak ditemukan di wilayah manapun di seluruh dunia. Contoh flora dan fauna endemik Indonesia diantaranya burung cendrawasih yang ada di Papua, burung maleo yang ada di Sulawesi, dan bunga Rafflesia arnoldii yang ada di Sumatera. Manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman memiliki sangat banyak manfaat untuk makhluk hidup, khususnya manusia. Salah satu manfaat pada bidang ekonomi yaitu menjadi salah satu penentu tingkat perekonomian negara. Sumber daya alam sebagai sumber penghasilan dan menjual hasil panennya secara langsung menjadi salah satu faktor yang membantu perputaran uang di masyarakat terus berlanjut melalui perdagangan. Selanjutnya, sebagai mata pencaharian
masyarakat, misalnya nelayan yang menangkap ikan, hasil perikanannya atau sumber daya bahari yang ada di lautan. Maka dari itu, keanekaragaman hayati memiliki berbagai nilai bagi manusia, yaitu nilai biologi, nilai estetika, nilai religius, nilai ekonomi, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Usaha perlindungan alam. Usaha perlindungan alam ini lebih dikenal dengan konservasi sumber daya alam hayati. Pelestarian biodiversitas ini bertujuan untuk mengawetkan makhluk hidup agar tidak mengalami kepunahan atau memperlambat laju kepunahan suatu makhluk hidup. Usaha perlindungan alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan alam umum. Perlindungan alam umum ini merupakan suatu tindakan untuk melindungi flora, fauna, dan tanah dari suatu ekosistem. Perlindungan alam umum ini diklasifikasikan menjadi perlindungan alam ketat, perlindungan alam terbimbing, dan taman nasional. Selanjutnya, perlindungan alam dengan tujuan tertentu, misalnya perlindungan alam geologi, perlindungan alam botani, dan perlindungan alam antropologi.